Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Yena Dava. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas tentang penyebutan negara-negara di dunia oleh orang Jepang. Oke, sebelum videonya dimulai, aku mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian belum subscribe YouTube channel aku, yuk bantu subscribe ya, supaya kalian mendapat benefit hiburan beserta ilmu yang telah aku berikan. Oke, yuk mulai videonya. Oke, aku udah pilih beberapa nama negara yang akan aku bahas pada video kali ini. Tapi sebelum pembahasannya dimulai, aku mau kasih tahu ke kalian kalau Jepang itu mempunyai 3 tulisan. Yang pertama ada hiragana, yang kedua ada katakana, dan yang ketiga ada kanji. Tetapi dari setiap tulisan ini fungsinya berbeda-beda. Kalau hiragana dan kanji itu untuk menulis bahasa Jepangnya tersendiri, bahasa lokal sana gitu guys. Kalau katakana itu untuk menulis bahasa asing, contohnya nama negara ini. Nah, aku bahas tulisan ini karena kita akan membahas negara. Jadi kalau negara asing itu orang Jepang nulisnya pakai huruf katakana. Oke, negara yang pertama akan aku bahas adalah negara Amerika. Amerika itu orang Jepang ngomongnya tetap Amerika, karena pas gitu dengan pengucapan mereka, dan huruf Amerika itu ada dalam huruf hiragana dan katakananya gitu guys. Jadi pas dalam penyebutan atau mulut orang Jepang. Oke, yang kedua ada Inggris atau England. Orang Jepang itu ngomongnya Igirisu. Dan Inggris atau England jadinya Igirisu gitu. Dan nomor 3 ada Italia. Italia itu orang Jepang ngomongnya jadi Italia. Kenapa kayak gitu? Karena orang Jepang itu nggak bisa ngomong L. Semua kata asing yang ada L-nya diganti R gitu guys. Jadi kayak contohnya Italia ini aja, Italia jadi Italia. Atau nama kalian contohnya yang namanya Lisa jadi Risa, Lisa Blackpink gitu. Oke, yang keempat ada India. India ini agak rancu sih guys. India jadinya Indo. Jadinya Indo gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Aku juga nggak tahu ya. India jadi Indo. Jadi kalau kalian ngomong negara kita, negara Indonesia, ke orang Jepang jangan ngomongnya Indo. Biasanya kan orang kan kayak disingkat gitu kan, ngomongnya negara gue, negara Indo gitu. Jadi kalau ngomong pakai bahasa Jepang, kalian ngomongnya tetap Indonesia ya guys, jangan Indo. Nanti mereka kira negara kita atau negara kalian dari India gitu. Oke, next yang kelima ada negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia itu orang Jepang agak beda sedikit sih, tapi kalau kita dengar sama. Mereka ngomongnya Indonesia. Nya itu ditekenin gitu, jadi SHI, Indonesia gitu. Karena orang Jepang itu huruf hiragana dan katakananya tuh nggak ada shi biasa, adanya shi. Oke, next yang keenam ada Mesir atau Egypt bahasa Inggrisnya gitu ya guys. Egypt atau Mesir itu orang Jepang jadinya Egypto. Dari Egypt jadi Egypto. Karena mereka mulutnya susah gitu kalau ngomong Egypt, jadi Egypta gitu. Dan next yang ketujuh ada Australia. Australia itu agak susah sih, mungkin orang Jepang gitu ngomongnya Australia. Jadi mereka ngomongnya Australia. Jadi O-nya agak panjang gitu, Australia. Oke, next yang ke-8 ada Kanada. Kanada itu tetap Kanada ya guys, karena pas gitu dengan mulut orang Jepang bisa ngomong Kanada, dan ada huruf katakana dan hiragananya ada Kanada gitu. Oke, yang ke-9 ada Spanyol atau Spain. Spanyol, bahasa Inggrisnya kan Spain. Jadi orang Jepang ngomongnya Spain. Dari Spain jadi Spain gitu. Oke, yang ke-10 gak kalah unik, ada dari Thailand. Thailand itu kan kalau disingkat atau bahasa Inggrisnya jadinya Thai, Thai kan guys. Tapi orang Jepang ngomongnya jadi Thai doang gitu. Huruf katakana ta sama i, Thai. Jadi kayak bukan Thai ya guys, Thai gitu. Jangan disamain pup sama
negara Thailand gitu. Oke, next ada Dutch atau Jerman. Jerman orang Jepang ngomongnya jadi Deutsche. Deutsche. Deutsche dari Dutch, Deutsche gitu guys. Oke, next ada Hungaria. Hungaria itu kan kalau bahasa Inggrisnya adalah Hungary. Hungary kalau kita baca ya Hungary. Jadi orang Jepang ngomongnya Hungary. 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 Ri-nya agak panjang gitu. Hungary gitu guys. Oke, next yang ke-13 nggak kalah unik ada negara Filipina atau bahasa Inggrisnya Philippines gitu. Orang Jepang ngomongnya jadinya Filipin. Yang seperti aku bilang tadi, huruf L jadinya R gitu. Jadi Filipin. Oke, next yang ke-14 ada Brazil, negara di tengah-tengah benua Amerika ya guys, Brazil. Brazil itu jadinya Burajiru. Brazil. Kenapa jadi Burajiru? Karena di awalnya kan B, huruf B sama R. Itu kan huruf mati kan jadinya. Jadi B-nya itu jadinya Bu. Karena orang Jepang susah gitu, mulutnya ngomong Brazil. Jadi Burajiru. Dan huruf Z di sini, Z-nya orang Jepang ngomongnya jadinya J dan L-nya jadinya Ru. Burajiru. Brazil, Burajiru gitu. Paham gak guys? Oke, next yang ke-15 ada Prancis atau bahasa Inggrisnya, bahasa internasionalnya adalah French gitu. Jadi orang Jepang ngomongnya agak unik ya, jadinya Furansu. France jadi Furansu. Kalau huruf F sama R, huruf awalnya French, F sama R kan mati lagi kan, jadinya F-nya jadi Furansu gitu. Agak unik juga nih. Oke, yang ke-16 ada Vietnam. Vietnam aku kayak bingung gitu, kenapa jadinya Betonamu? Orang Jepang ngomong Vietnam jadi Betonamu. Awalnya kan V jadi B depannya Betonamu. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin orang Jepang susah gitu ngomong Vietnam. Jadi nyamannya gitu di mulut ngomong Betonamu. Oke, yang ke-17 ada Malaysia, negara sebelah kita. Malaysia, orang Jepang ngomongnya jadi Malaysia. Malaysia. Seperti yang tadi aku bilang, L jadi huruf R. Dan ini E setelah R-nya itu agak panjang ya guys. Malaysia. Oke, yang ke-18 ada Meksiko. Meksiko itu negara di Amerika ya guys, benua Amerika. Meksiko itu jadinya Meksiko. X-nya jadi Kishi ya guys. Kan X jadi Kishi. Meksiko. Oke, next ada Rusia. Rusia jadinya bukan Ru ya, jadi Ro dia bilangnya, orang Jepang ngomongnya Ro. Rusia. Gitu guys. Oke, next ada 3 negara yang spesial bagi orang Jepang gitu. Negara ini ditulis nggak pakai katakana, tapi mereka punya kanjinya tersendiri. Oke, yang pertama ada Cina. Cina itu orang Jepang ngomongnya adalah Chugoku. U-nya agak panjang ya guys. Aku nggak tahu kenapa jadinya Chugoku, mungkin karena ada sejarah sendirinya dulu, karena kan orang Jepang pada zaman dahulu kan suka pergi ke Cina gitu. Dan ini negara Jepang, ini negara Cina gitu, kayak bersebelahan kan gitu guys. Oke, next yang kedua yang terspesial ini ada negara Korea. Korea itu jadinya Kangkoku. Kangkoku ini atau Korea punya kanji tersendiri, ada kanjinya. Aku nggak tahu kenapa juga, mungkin karena ada sejarah tersendirinya juga. Mungkin kalau kalian tahu sejarahnya bisa komen di bawah. Oke, next yang ketiga terspesial adalah negara Jepangnya itu sendiri. Negara Jepang sendiri itu mereka nyebutnya Nihon. Bukan Jepang atau bahasa Inggrisnya Japan gitu. Mereka ngomongnya Nihon. Jadi mereka kan kalau ngomong kalau bahasa Jepangnya gitu, saya orang Jepang. Mereka ngomongnya watashi wa Nihon jin desu, bukan watashi wa Japan jin desu gitu. Oke, kayak gitu, ada 3 negara terspesial dan 3 negara ini punya kanjinya tersendiri.
Oke, aku udah ngebahas 20 negara dunia yang cara penyebutan orang Jepang gitu. Unik-unik kan guys? Kalau kalian yang paling unik negara mana? Kalau aku sih yang paling unik negara Vietnam, jadi Betonamu gitu. Aku masih nggak habis pikir kenapa jadi Betonamu. Dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan nama negara negara dunia orang Jepang ngomong apa, kalian bisa komen di bawah ya guys. Ada pertanyaan atau ada saran konten lain. Dan mungkin video kali ini cukup sekian. Kalau kalian suka videonya, boleh di like, di komen, dan subscribe ya guys, supaya channel aku makin berkembang. Oke, dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.